teknologi. Nah, di sini saya akan memaparkan kasus yang terjadi, dialektika, teologi, teknologi yang akan terjadi, serta teori pendukung argumentasi saya dalam menjelaskan materi. Selamat menyaksikan. Situasi saat ini sangat menggelisahkan dan membutuhkan perhatian lebih. Situasi seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan juga di seluruh dunia. Dalam kehidupan bersosialisasi kita saat ini sangat terbatas. Ada 3 hal penting yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama, kita perlu untuk menjaga jarak. Kedua, kita perlu untuk menggunakan masker. Dan yang ketiga, kita perlu untuk mencuci tangan. Hal ini menjadi kebiasaan baru bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya berhenti sampai di sini, situasi ini juga menghambat aktivitas, ekonomi, dan lain sebagainya. Bahkan, situasi seperti ini setiap harinya banyak memakan korban jiwa. Setiap hari, korban jiwa selalu bertambah. Ya, situasi pandemik. Situasi ini juga menghambat kita dalam peribadahan. Akan tetapi, hebatnya gereja, meskipun situasi seperti ini, tidak mengurangi semangat untuk tetap berdiri teguh dan tetap memberitakan kebenaran melalui ibadah hari Minggu, meskipun secara virtual. Saat ini kita menggunakan media komunikasi. Mahasiswa menggunakan media komunikasi untuk belajar secara virtual. Ibadah menggunakan media komunikasi secara virtual juga. Begitu juga dengan pekerja. Mereka juga menggunakan media virtual. Jadi, kita tidak asing ketika kita mendengarkan teologi teknologi. Teologi yang merupakan perwujudan dari sebuah ajaran agama yang di dalamnya terdapat nilai-nilai moralitas dan etika. Sedangkan teknologi merupakan perwujudan dari suatu ilmu pengetahuan atau yang sering kita sebut dengan sains. Atau secara umum, teknologi merupakan media, cara, proses, kegiatan, ataupun gagasan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, pada saat situasi seperti ini, kita melakukan peribadahan secara online, secara virtual. Ketika kita melakukan ibadah secara virtual, kemudian kita akan diperhadapkan dengan berbagai pertanyaan. Adakah kendala dalam beribadah secara virtual saat ini? Tentu saja ada. Karena pada dasarnya setiap kita yang tinggal di suatu wilayah tentu pasti memiliki kekuatan jaringannya yang berbeda-beda. Ada jaringannya yang mewadahi, ada juga jaringan yang tidak mewadahi. Dari sini, ketika kita menggunakan teknologi secara virtual, perlu untuk kita menghadirkan moralitas. Karena pada dasarnya teologi itu memiliki nilai-nilai moralitas dan etika. Tetapi jika teologi diperhadapkan dengan teknologi, akan menimbulkan dialektika, yaitu apakah nilai moralitas dan etika itu dapat tumbuh serta berkembang di ranah teknologi. Akan ada dampak buruk dalam teknologi. Sehingga teologi teknologi ini menjadi gagasan penting yang perlu untuk mempersiapkan dengan matang, serta mempertimbangkan hal-hal negatif yang akan terjadi yang ada pada teknologi, seperti penyebaran berita palsu, hoax, penyalahgunaan konten yang tidak senonoh, video-video porno, dan ada tokoh yang sering disebut sebagai bapak penelitian kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yaitu Eliezer Yudkowsky. Ia mengatakan bahwa dibutuhkan friendly AI atau artificial intelligence
Maksudnya di sini, di mana AI ini dapat menjadi teman baik atau memiliki koneksi yang baik dengan manusia, dan melalui AI ini juga dapat memberikan pengaruh yang baik juga kepada manusia. Sehingga dalam hal tersebut, teori Coase ini menjadi argumen penting bagi saya dalam memaparkan materi yang sudah saya sampaikan. Baik, di sini saya akan menarik kesimpulan dari materi yang sudah saya paparkan. Nah, kesimpulannya di sini teologi teknologi memang berbeda dan bertolak belakang serta dapat memicu pertentangan. Bahkan jika diperhadapkan akan memunculkan dialektika antara teologi teknologi. Akan tetapi seharusnya teologi teknologi ini harus berjalan seiringan dan saling berkesinambungan agar dapat mencapai tujuannya, yakni imago Dei, yaitu segambar dan serupa dengan Allah, segambar serupa dengan manusia. Dengan demikian, kehadiran teologi teknologi AI dapat dihidupi jika kita dapat memanfaatkannya dengan baik untuk dapat mencapai satu tujuan atau goals, untuk mencapai tujuan yang baik dan memberi dampak yang baik, memberi dampak positif terhadap manusia, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk berteologi dengan konteks teknologi yang ada. Terima kasih sudah menyaksikan.